Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan coba menjelaskan latihan kita pada hari ini. Kita mulai dengan soal yang pertama. Buatlah angka di bawah ini dalam bentuk notasi ilmiah. Dan Ananda sudah tahu dari video, simbol umum dari notasi ilmiah adalah A, sekian kali 10 pangkat N. Yang A ini adalah angka pertama. Angka pertama yang bukan 0. Jadi di sini angka pertama kita adalah 7. Kemudian setelah angka pertama diberi koma, maka angka selanjutnya yang pasti bukan 0 ya. Jadi ini kalau angka pertama 7, maka di sini ada koma, maka selanjutnya ada angka 5. Kemudian N adalah banyaknya angka 0. Nah, banyaknya angka 0 berapa di sini? Atau gini. Kalau 7,5, jadi A kita adalah 7. Kemudian kita beri tanda koma. Setelah itu angka selanjutnya yaitu 5. Nah, koma ini kalau kita geser ke kanan, kira-kira berapa angka yang dia lewati? Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Maka kali 10 pangkat 21. Jadi kalau seandainya angkanya lebih dari 1, jadi yang A ini kan lebih dari 1 ini, maka pangkat kita adalah positif. Nah, ini dinamakan dengan angka penting. Nah, jadi kalau Anda lihat jumlah angka penting kita di sini adalah 2. Sedangkan ini dinamakan dengan orde. Nah, jadi jawaban A kita adalah 7,5 kali 10 pangkat 21. Jadi ini orde ya. Ini angka penting, ini orde. Kalau ditanya lagi nanti jumlah angka pentingnya berapa, maka jumlah angka penting kita adalah 2 angka penting. Nah, sekarang yang B, angka kita kecil dari 1. Nah, kita mulai dengan simbol umum A. A kita di sini adalah 7. Jadi angka pertama yang bukan 0 ya, jadi 7. Kemudian di depannya beri tanda koma, maka selanjutnya adalah angka-angka yang bukan 0. Jadi di sini ada 5 kali. Nah, sekarang kita sudah punya koma. Nah, koma ini kita geser ke sini. Sesuai dengan ini, koma kita berada di depan 7, maka koma kita geser ke depan 7. Nah, pada saat kita geser ke depan 7 koma ini, berapa angka yang dilewati? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi kali 10 pangkat, kali 10 pangkat 20. Jadi ini Ibu coret dulu. Kali 10 pangkat 20. Nah, karena angka kita kecil dari 1, maka pangkat kita adalah negatif. Jadi ini namanya angka penting. Ini kita namakan dengan orde. Paham ya, Nak ya? Nah, sekarang kita lihat soal nomor 2. Bulatkan angka di belakang desimal menjadi 2 angka di belakang desimal. Jadi kita punya angka-angka di belakang desimal ada 3. Jadi semuanya contoh Ibu ada 3. Nah, yang 3 ini kita jadikan 2. Nah, pada saat dijadikan 2 tentu ada angka yang dibuang. Nah, pada saat dibuang jangan lupa lakukan pembulatan. Kalau bisa lakukan pembulatan, lakukan pembulatan. Nah, Ananda semua sudah belajar bagaimana aturan pembulatan. Jika angkanya lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Angkanya kita bulatkan ke atas. Jadi jika angkanya lebih dari 5 ke atas, besar atau sama dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Tapi kalau angkanya kecil dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. Nah, yang ke atas tuh yang ke atas kita menjumlahkan angka. Nah, maksudnya gini, kita langsung aja ke soal. 75,234. Nah,
kita yang 3 angka ini kita jadikan ke 2 angka. Nah, tentu yang kita buang tentu yang 4. Nah, 4 itu kecil dari 5 atau besar dari 5. Nah, jadi kalau kecil dari 5, maka 4 itu langsung kita bulatkan ke bawah. Artinya, kata sederhananya 75,23. Jadi 4-nya kita hilangkan saja. Nah, 4-nya kita hilangkan saja. Tidak mempengaruhi yang lain. Pada saat 4 dihilangkan tidak mempengaruhi angka yang lain. Jadi 75,23 itu yang dimaksudkan dengan dibulatkan ke bawah. Kemudian yang ini, yang 3 angka penting yang 3 angka di belakang koma kita jadikan ke 2 angka koma. Tentu yang akan kita hilangkan adalah 7. Nah, 7 itu angkanya besar dari 5, maka 7 kita bulatkan ke atas. Nah, pada saat 7 dibulatkan ke atas, maka 4 berubah menjadi 5. Maka 72,25. Jadi pada saat 7 dibulatkan ke atas, artinya angka sebelum 7 ini kita tambahkan dengan 1 angka. Maka yang 4 berubah menjadi 5. Kemudian yang ini 72,275. Jadi yang 3 angka di belakang koma ini kita jadikan ke 2 angka di belakang koma. Nah, di sebelum angka yang kita hilangkan tentu angka 5 ya. Nah, kita punya aturan pembulatan angka 5. Kalau sebelum angka 5 angka ganjil, maka angka 5 ini kita bulatkan ke atas. Maka 72,2. Nah, yang 7 kalau 5 di belakang ke atas artinya 7 kita tambahkan 1 angka, maka menjadi 8. Nah, itu kalau sebelum angka 5 angka ganjil. Bagaimana kalau seandainya sebelum angka 5 itu adalah bilangan genap? Nah, jadi kalau sebelum angka 5 bilangannya adalah bilangan genap, nih bilangannya genap, maka 5 dibulatkan ke bawah, maka 72,28. Nah, jadi tetap ya 8-nya, jadi 5 dihilangkan saja karena sebelumnya adalah sebelum angka 5 adalah angka genap, maka yang 5 itu kita hilangkan saja. Tapi kalau sebelum angka 5 adalah angka ganjil, maka sebelum 5 dihilangkan kita tambahkan tetangganya 1 angka dulu, baru 5 kita hilangkan, maka 7 berubah menjadi 8. Kalau 5 sebelum angka 5 bilang genap, maka 5 kita hilangkan saja, maka ini tetap 8. Kalau ini kita tambahkan 1 menjadi 8, kalau ini tetap 8. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, yang nomor 3, tentukan jumlah angka pentingnya. Nah, Anda sudah lihat bagaimana aturan angka penting. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. Nah, yang pertama jumlah angka pentingnya adalah 1, 2, 3, 4, 4 angka penting. Nah, kalau ini angka pentingnya 1, 2, 3, 4, 5 angka penting. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5 angka penting. Nah, pada angka yang lebih dari 1 seperti ini, jika angkanya lebih dari 1, jadi kesimpulan pada aturan angka penting dari video, kesimpulannya cuma 1. Sederhana aja, bukan 1 ya, sederhana saja. Kalau angkanya lebih dari 1, maka semua angka adalah angka penting, termasuk angka 0. Kecuali kalau angkanya sangat banyak seperti ini. Nah, kalau angkanya sangat banyak seperti ini, maka angka 0 ini bukan angka penting. Tapi kalau sedikit angkanya seperti ini, misalkan 32,0, maka ini adalah angka penting. Angka 0 ini adalah angka penting. Nah, atau 74,00. Nah, ini yang 00 ini adalah angka penting. Nah, jadi angka yang lebih dari 1, jika angkanya lebih dari 1, maka semua angka dari 0 sampai sekian itu semuanya adalah angka penting. Maka ini jumlah angka penting adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 angka penting. Kalau yang ini 4 angka penting. Ingat, 0 ini termasuk angka penting, ini ya termasuk angka penting karena angka kita dari A sampai E. Nah, dari A sampai E itu angkanya lebih dari 1, maka semua angka adalah angka penting, tidak ada yang tidak angka penting.
Tapi kalau angkanya kecil dari 1, kalau angka kecil dari 1 tentu angkanya adalah angka desimal. Nah, yang angka desimal seperti ini, 0,75. Nah, kalau angka desimal, angka 0 yang terletak di sebelah kiri dan kanan tanda desimal, nah, itu bukan angka penting. Jadi yang 0 ini terletak di sebelah kiri tanda desimal, maka 0 bukan angka penting, yang 75 adalah angka penting. Maka ini jumlah angka pentingnya adalah 2 angka penting. Kalau ini di kiri ada angka 0, di kiri desimal ada angka 0, di kanan ada 2 angka 0, di kanan koma ada 2 angka 0, maka ini dengan ini bukan angka penting. Maka ini yang angka penting adalah 75. Jumlahnya adalah 2 angka penting. Bagaimana kalau seandainya 0,00750? Ini dengan ini karena pas terletak di kiri dengan kanan tanda desimal tanpa ada angka lain yang menghalangi, maka angka 0-nya bukan angka penting. Tapi bagaimana dengan angka 0 ini? Nah, kalau sebelum angka 0 ada angka lain, maka angka 0 ini, nah maksudnya gini, jika sebelum angka 0 ada angka yang bukan 0, ini kan bukan angka 0 ini, maka angka 0 ini termasuk angka penting. Atau kata lainnya, jika sebelum angka 0 ada angka penting, maka angka 0 ini termasuk anggota dari angka penting. Maka ini jumlah angka pentingnya adalah 3. Nah, sekarang kita lanjutkan ke operasi angka penting. Nah, Anda semua sudah paham ya, mana yang angka penting, mana yang bukan angka penting, dan menentukan jumlah angka pentingnya. Ibu harapkan sudah paham. Sekarang kita lihat operasi angka penting. Operasi angka penting biasa dalam matematik ada penjumlahan, pengurangan, pengalihan, pembagian, kemudian pengakaran, kemudian pemangkatan. Nah, sekarang kita masuk ke penjumlahan. Nah, yang penjumlahan ini biasa 23,4 kita jumlahkan dengan dengan cara biasa, dengan cara ke bawah, 46,375. Nah, ingat angka penting terdiri atas angka pasti dan angka taksiran. Dan angka taksiran itu angka yang diragukan, yang letaknya selalu di akhir angka. Maka angka taksiran kita beri tanda dengan garis bawah seperti ini. Yang angka di bawah angka taksirannya yang 5, angka yang paling akhir. Angka yang diragukan selalu terletak pada angka paling akhir. Kemudian sekarang kita jumlahkan 5, 7, 7, 6 tambah 3, 9, 6. Nah, pada penjumlahan dengan pengurangan, kita menjumlahkan mengurangkan tidak sama dengan matematik. Kita punya aturannya dan Anda sudah menontonnya bagaimana aturannya. Nah, di sini jumlah angka pentingnya adalah 3 angka penting. Kalau ini itu 2, 3, 4, 5 angka penting, maka hasilnya harus memiliki 3 angka penting. Nah, jadi aturannya gini, dari 2 angka yang dioperasikan, lihat jumlah angka paling sedikit berapa, 3 ya, maka hasilnya harus 3 angka penting. Pilih hasilnya, harus Anda pilih mana di antara 2 yang dioperasikan itu yang paling sedikit angka pentingnya, maka hasilnya sama dengan angka penting yang paling sedikit dari angka yang kita operasikan tadi. Maka kalau ini 3 angka penting, maka hasilnya harus 3 angka penting. Nah, menghitung jumlah angka penting, nah hasilnya harus memiliki 3 angka penting, maka 3 angka penting itu kita hitung dari depan ya. 1, 1, 2, 3. Nah, jadi hasilnya harus 3 angka penting. Masalahnya angka yang 75 ini bagaimana? Nah, 75 ini jangan langsung dihilangkan begitu saja. Lakukan aturan pembulatan dulu. Kalau bisa dibulatkan ke atas, bulatkan ke atas dulu. Kalau tidak, baru boleh dihilangkan. Nah, di sini angka kita yang 5 kita bulatkan ke sini dulu, ini menjadi 8. Jadi 5 sebelum angka 5 kan angka ganjil ya. Maka sebelum angka 5 maka angka 5 ini sebelum kita buang, kita bulatkan ke atas dulu. Maka yang 7 berubah menjadi 8. Nah, setelah 5 dibuang dan 7 berubah menjadi 8, giliran 8 sekarang yang dihilangkan. Nah, 8 angkanya kan lebih dari 5, maka 8 ini kita bulatkan ke atas, artinya yang 7 kita tambahkan menjadi 1. Kita tambahkan 1, maka hasilnya menjadi
Nah, ini hasilnya. Kalau ini jumlah angka pentingnya 3 angka penting, maka di sini jumlah angka pentingnya harus 3 angka penting. Jadi harus sama ya. Pilih yang paling sedikit, maka yang paling sedikit dari yang dioperasikan dengan hasil itu harus sama. Jadi kalau ini di sini angka 3 angka penting, maka hasilnya harus 3 angka penting. Nah, jadi sebelum dihilangkan lakukan aturan pembulatan dulu. Kemudian untuk pengurangan sama dengan tadi. Kalau pengurangan 946,92 kita kurangkan dengan 123,2. Nah, di sini jumlah angka pentingnya kita lihat 1 2 3 4 5, 5 angka penting. Ini 1 2 3 4, ini 4 angka penting. Maka hasilnya harus berapa, Nak? Nah, betul ya. Jumlah hasil pengurangannya harus 4 angka penting. Nah, jadi ini kita kurangkan 2, 9 kurang 2, 7, 6 kurang 3, 3, 4 kurang 2, 2, 9 kurang 1, 8. Nah, hasilnya harus memiliki 4 angka penting. Jadi dari 2 angka yang kita operasikan, yang paling sedikit jumlah angka pentingnya adalah 4. Maka hasilnya harus 4 angka penting. Nah, hitungan jumlah angka pentingnya dari depan 1, 2, 3, 4. Jadi nih, yang 2 bagaimana? 2 adalah angkanya kecil dari 1. Kecil dari 5. Jadi kalau 2 kecil dari 5, maka angka 2 kita hilangkan saja. Tidak perlu aturan pembulatan. Maka hasilnya adalah 823,7. Nah, kalau di sini 4 angka penting, maka di sini juga harus 4 angka penting. Sekarang aturan pengalian. Nah, aturan pengalian itu sama dengan penjumlahan dengan pengurangan. Nah, 320 dikali dengan 22. Kita kali 320 kali 22 itu hasilnya adalah 70 40. Jadi ini 70 40. Nah, di sini angka pentingnya ada 3, di sini jumlah angka pentingnya ada 2, maka hasilnya harus memiliki 2 angka penting. Jadi 4 angka penting kita jadikan ke 2 angka penting. Nah, kalau jadikan ke 2 angka penting, jangan langsung ke Ananda bikin 70. Tidak boleh. 7040 dengan 70 itu beda jauh itu angkanya. Yang 1 ribuan 1 puluhan, maka salah. Nah, caranya adalah untuk menghilangkan 40, kita gunakan operasi notasi ilmiah. Nah, caranya adalah sebelumnya jadi 70 40 kita jadikan ke notasi ilmiah. Simbol kita adalah A, sekian kali 10 pangkat N. Jadi A kita di sini adalah angka pertama ya, 7. Kemudian setelah itu A kita beri koma, maka angka selanjutnya adalah angka setelah angka 7 1 2 3. Jadi yang 3 ini kita masukkan ke sini 0 40 kali 10 pangkat. Nah, jadi sekarang kita punya koma. Koma ini kalau kita geser ke kanan, angka yang dia lalui ada 3 1 2 3, maka 10 pangkat 3. Nah, ini adalah angka penting. Masalahnya sekarang ini orde ya. Ini orde. Ini angka penting. Nah, yang angka penting ini sekarang 4 jumlahnya. Aturan pengalian, kita pilih yang paling sedikit dari 2 angka yang kita operasikan, jumlah angka pentingnya. Nah, di sini yang paling sedikit adalah 2 angka penting, maka hasilnya harus 2 angka penting. Jadi 4 angka penting ini kita rubah menjadi 2 angka penting. Jadi yang kita hilangkan tentu yang paling belakang, 0 dengan 4. Nah, 0 kita hilangkan karena angkanya kecil dari 1, 0 kita lenyapkan saja, 4 kita lenyapkan saja, tinggal 7 dengan 0. 7,0 kali 10 pangkat 3. Maka sekarang tinggal 2 angka penting. Maka kesimpulan kita adalah pada pengalian, kalau di sini yang paling sedikit jumlah angka pentingnya 2, maka hasilnya harus 2 angka penting. Kemudian kalau hasilnya seperti ini, operasi pengaliannya secara matematik,
untuk menjadikan kedua angka penting tidak boleh langsung dirubah atau dihilangkan 40 begitu saja sehingga hasilnya 70, tidak. Tapi gunakan operasi atau gunakan notasi ilmiah. Nah, ini dua angka penting, ini adalah angka penting, ini adalah orde, ya. Nah, untuk pembagian juga seperti itu. 360 dibagi 20, ini 3 angka penting, ini 2 angka penting, maka hasilnya nanti harus 2 angka penting. Nah, 360 bagi 20, kita coret aja nih, 0, 0. 360 bagi 20, coret-coret, 36 bagi 2, 18 ya. Ini 18. 2 ke 8, 16 ya. Jadi hasilnya 18 sini. Nah, sekarang kita lihat kebetulan hasilnya 18 angka pentingnya ada 2, jadi tidak perlu dihilang-hilangkan lagi, tidak perlu dirubah-rubah lagi, karena di sini 2 angka penting paling sedikit 2, ternyata kebetulan hasilnya juga 2 angka penting, maka beres, tidak perlu diotak-atik lagi. Sekarang 1296. Nah, 1296 yang E, kita melakukan pengakaran. Nah, aturan operasi pengakaran, kalau seandainya yang kita operasikan itu memiliki 4 angka penting, maka hasilnya juga harus memiliki 4 angka penting. Nah, akar 1296 adalah 36. Nah, masalahnya sekarang, kalau di sini 4 angka penting, maka hasilnya harus 4 angka penting, tapi ini baru 2 angka penting. Nah, bagaimana merubah 36 menjadi 4 angka penting tapi nilainya tidak berubah? Nah, jadi caranya mudah saja. Cukup tambahkan angka 0 di depannya. Jadi 36,00. 36,00 itu kan sama juga dengan 36. Cuma aturan operasi kita, kalau di sini 4 angka penting, maka di sini juga harus 4 angka penting. Jadi pada saat kita memasukkan angka 0 di belakang koma, nah, maka ingat aturan operasi aturan angka penting, kalau angkanya lebih dari 1, maka angka 0 semuanya adalah angka penting. Maka ini 4 angka penting, maka ini juga 4 angka penting. Jadi mudah aja caranya. Yang tadi 2 angka penting, untuk menjadikan 4 angka penting, silakan Ananda tambahkan aja 0-nya di sini. Tapi jangan lupa kasih koma ya. 36,00 dengan dikasih koma dengan tanpa dikasih koma itu beda itu. 36,00. 3600. 3600 itu 36.000 itu. Kalau 36,00 itu sama dengan 36. Jadi syaratnya hasilnya jangan merubah angka aslinya. Nah, jadi cocok ya, ini 4 angka penting, maka ini 4 angka penting. Bagaimana dengan pemangkatan? Sama dengan pengakaran, kalau di sini 2 angka penting, maka hasilnya juga harus 2 angka penting. 75 dipangkatkan dengan 2, itu hasilnya adalah 5625. Nah, sekarang masalah kita adalah kalau di sini 2 angka penting, maka di sini harus 2 angka penting, tapi masalahnya di sini hasil kita 4 angka penting, harus kita rubah menjadi 2 angka penting. Nah, caranya sama dengan tadi, kita melakukan operasi notasi ilmiah. Nah, caranya kita tulis angka pertama dulu, kemudian tulis koma, setelah koma kita tulis angka-angka yang lain. 625 kali 10 pangkat. Nah, pangkatnya yang koma ini seandainya kita geser ke angka terakhir, maka angka yang dilewati ada berapa ini? 3 ya. 1, 2, 3. Jadi angka yang dilewati ada 3. Jadi 10 pangkat 3. Nah, ini adalah angka penting, ini adalah orde. Yang orde ini abaikan saja, tapi tetap ditulis nanti hasilnya. Nah, sekarang 4 angka penting kita rubah menjadi 2 angka penting. Nah, kalau sudah berkoma, angka yang di belakang koma boleh kita hilangkan. Nah, boleh kita hilangkan. Jadi sekarang yang ini kita jadikan kedua angka penting. Nah, yang kita hilangkan tentu di belakang dulu. 5 sebelum angka 5 bilang genap, maka di belakang ke bawah maka 5 kita lenyapkan saja. 2 kita lenyapkan saja karena angkanya kecil dari 5, maka tinggal 5,6 kali 10 pangkat
3. Jadi ini 2 angka penting. Kalau yang kita operasikan 2 angka penting, maka hasilnya harus 2 angka penting. Maka inilah jawabannya. Nah, silakan Ananda koreksi ya. Nah, sekarang kita lanjut dengan jangka sorong. Nah, jangka sorong yang harus Ananda baca dulu adalah skala utamanya. Nah, skala utama yang di atas ya. Ini adalah skala utama. Ini skala nonius. Yang Ananda baca adalah garis terakhir sebelum angka 0 pada skala nonius. Nah, jadi yang Ananda baca adalah garis sebelum angka 0 pada skala nonius. Jadi garis sebelum angka 0 ini. Nah, jadi silakan Anda baca ini. Nah, cara membaca skala utama sama dengan Mister. Jadi ini kalau ini 2, ini 3, tentu ini 2,1, 2,2, 2,3 dan seterusnya. Nah, garis sebelum angka 0 itu adalah 2,2. Nih, jadi skala utama yang kita baca adalah garis sebelum angka 0 pada skala nonius ini. Nah, nih. Jadi skala utama kita adalah 2,2. Kemudian skala noniusnya. Nah, skala nonius, lihat yang garis bawah dengan garis yang di atas yang berimpit yang mana? Kita lihat dari 0 tidak, 1, garis pertama tidak, kedua tidak, ketiga. Sepertinya ketiga. Nah, garis yang ketiga dengan skala utama di atas itu segaris berdempet, maka inilah garis yang kita baca. Nah, garis yang berdempet adalah garis ketiga, maka di sini kita bikin angka 3 dikali dengan skala terkecil. Nah, jangka sorong skala terkecilnya adalah 0,01 cm. Nah, ingat yang jangka sorong satuan pengukurannya hasilnya dalam cm ya. Nah, 3 kali 0,01 adalah 0,03 cm. Maka hasil bacaannya skala utama tambah skala nonius sama dengan skala utamanya adalah 2,2, skala noniusnya 0,03, jadi 2,23 cm. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat yang soal terakhir nomor 6. Nah, kalau bertemu dengan skala seperti ini adalah skala dari mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup ada 2 skala sama halnya dengan jangka sorong. Ini skala utama, ini adalah skala utama. Ini skala nonius. Jadi kita baca skala utamanya dulu. Cara membacanya mudah saja. Ini 2, yang garis bawah itu ada koma, pembagi antara 2 dengan 3. Jadi ini kalau ini 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Nah, yang skala utama yang Ananda baca adalah garis terakhir yang terlihat. Nah, jadi garis terakhir yang terlihat. Jadi garis terakhir yang terlihat ini. Nah, ini yang Ananda baca. Jadi tadi sudah Ibu jelaskan. Kalau cara membacanya adalah 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Nah, garis terakhir yang terlihat adalah 4,5. Maka skala utama kita adalah 4,5. Nah, mikrometer sekrup itu satuannya adalah milimeter. Jadi dia dapat mengukur lebih kecil dari jangka sorong. Jadi mikrometer itu lebih teliti dari jangka sorong. Dia bisa mengukur benda-benda yang lebih kecil. Kemudian skala noniusnya. Nah, skala nonius ini kita namakan dengan sumbu utama. Nah, yang ini adalah skala nonius yang kita baca adalah yang segaris dengan sumbu utama ini. Nah, yang segaris dengan sumbu utama adalah ini dia. Maka yang Ananda baca ini. Nah, cara membacanya dari bawah ke atas. Kalau ini 25, ini 26, 27, 28, 29, 30. Angka yang segaris dengan sumbu utama adalah ini, sebelum angka 25. Ya, jadi kalau sebelum ini 25, maka sebelum angka 25 adalah 24. Jadi 24. Jangan lupa dikali dengan ketelitian. Nah, ketelitian dari mikrometer sekrup sama dengan jangka sorong yaitu 0,01, tapi satuannya adalah milimeter. Maka jawabannya adalah 0,24. Hasil bacaannya adalah skala utama ditambah dengan skala nonius, dapat
4,74 mm. Oke, selesai. Semoga penjelasan Ibu tadi bisa Nanda pahami. Kalau masih kurang jelas silahkan japri Ibu ya, Nak ya. Nah, Ibu sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.